Apa kabar teman-teman YouTuber semuanya? Apa kabar teman-teman motor vlogger semuanya ya yang ada di seluruh tanah air? Pagi ini ya saya sedang berada di jalan mana ini, sampai di desa mana ini? Dombiongan ya. Sampai di desa Dombiongan. Tadi habis ngantar istri berangkat bekerja. Dan sekarang saya mencoba untuk jalan-jalan sebentar ya sambil pulang. Ini lewat desa Dombiongan ya bos, pagi-pagi. Gunung Merapinya terlihat. Sambil cari jalan-jalan baru, nggak tahu nanti sampai di mana. Pagi yang sangat cerah. Aduh, sawahnya hijau. Bentar mas bos, sebelumnya subscribe dulu ya mas bos, subscribe, like dan juga komen ya, dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya, mengaktifkan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan konfirmasi video terbaru dari saya. Oke ya, lanjut saja ya. Nanti malam saya juga ngevlog jalan-jalan malam ya. Kebetulan kemarin kok ada tontonan ya di depan apa, di dekat kantor rumah sakit Islam Klaten. Ada tontonan apa, anak-anak kayaknya pada balapan balapan liar itu loh mas bos, kayaknya loh ya. Ini kayaknya saya pernah lewat ini waktu cari siswa baru kayaknya. Oh iya, ini waktu cari siswa baru. Ini ya, tapi nggak apa-apa ya. Lanjut aja, lanjut. Rumah. Cuacanya sejuk pagi-pagi ya di desa, di tengah desa ya. Suasananya sejuk. Ini kita lewat tengah
perkebunan atau tengah sawah, tengah-tengah sawah. Ya, enak suasananya. Itu kayak hutan lindung. Kita coba pulang lewat pinggir ya, lewat pinggir, lewat desa. Nanti sampai di mana ini nanti ya Mas Bos? Mendung, cuaca sedikit mendung. Sana. Oh, ini kayaknya ini ya. Ya, kayaknya ini. Coba ke sini ya. Sini aja dulu kita coba. Aduh, nggak tahu. Oh, oh iya nih. Itu kan dulu saya beli kenalnya di situ Mas Bos. Oh iya, betul kan saya pernah lewat. Berarti tadi kalau lurus tuh tombolnya di tuh Jalan Jogja Solo. Nanti kalau ke sana kayaknya balik ya. Oh ini proyeknya tol. Itu kan pokoknya. Jalannya rusak ini Mas Bos. Oh iya, jalannya rusak. Buat tol ini apa? Besok ini jadi tol di sini. Kan ada jembatan tol. Ini jalannya dialihkan ke sini.
ya kan, salahnya ini jadi rusak ini ya, karena pembuatan tol. Ya mas bos yang ada di Indonesia, yang ada di tanah air ini, jalannya masih rusak ini. Untuk pembuatan jalan tol ini jadi jalannya sangat jadi rusak, karena untuk jalur apa itu, kendaraan material ya, kendaraan material dan juga jalur alat berat jadi rusak dengan jalan desa sebenarnya. Nah, di sini kemana ya, lurus atau ke kanan atau lurus saja ya, kita lurus saja ya. Kita masih ada di desa Domyongan Jogonalan, itu juga tol itu, tolnya banyak sekali, banyak sekali. Kalau mau kereta jalan kereta api ya mungkin jalan kereta api, jalur kereta apinya ada di selatan. Oh, sampai di pasar Mas Bodo, pasar itu ya. Oh, iya. Pasar Domyongan. Mas Bos, kita sampai di pasar Domyongan ini Mas Bos. Ramai, pasar pasar tradisional ini Mas Bos. Nyangkut. Ya, kita sampai di sini karena tembus di jalur ini.
Ya, oke Mas Bos. Oke, kita sudah sampai di jalur ini ya Mas Bos. Oke Mas Bos. Kita sambil jalan untuk pulang ya ini Mas Bos. Sambil ya, kita sharing ya, sharing-sharing aja. Seperti biasa kita sharing mengenai YouTube, mengenai permasalahan-permasalahan kita sebagai seorang YouTuber pemula, motor vlogger pemula ya, apa itu namanya, yang banyak mengalami kendala, banyak mengalami masalah di, per YouTubean ya. Biasanya Tuhan ya, kita sebagai YouTuber atau motor pemula itu biasanya banyak mengalami kendala di YouTube. Nah itu disebabkan karena apa? Karena kita kan seorang pemula dan kita ini kan masih juga awam ya. Seperti halnya kalau kita itu bekerja, melamar pekerjaan di sebuah perusahaan, kan kita karyawan baru, kan kita juga belum tahu seluk-beluk dari perusahaan tersebut itu seperti apa, dan juga kebiasaan-kebiasaan dari kehidupan yang ada di perusahaan tersebut, kehidupan karyawannya yang ada di perusahaan tersebut bagaimana. Sehingga kita harus belajar atau adaptasi ya. Seperti kalau kalian pernah mendengar seorang trader yang trading itu, yang kalau orangnya namanya seorang trader ya, trader baik itu trader forex maupun trader binary itu kan, waktu mereka itu masih pemula pun juga mereka masuk ke dunia yang baru, sehingga mereka belum tahu apa-apa, jadi harus belajar untuk perkenalan terlebih dahulu di dunia yang baru. Sama seperti kita pemula di YouTube, YouTuber atau motovlogger pemula itu kan masuk ke YouTube, itu kan dunia baru ya, dunia baru yang baru kita kenal, sehingga kita butuh adaptasi, butuh belajar juga. Kurang lebihnya seperti itu ya. Kita sebagai pemula kan harus belajar yang itu yang menyebabkan para pemula itu, pemula motovlogger pemula itu mendapatkan banyak kendala di situ, banyak masalah di situ. Itu semua dialami oleh semua para konten kreator, baik konten kreator yang sudah besar sekalipun. Dulu waktu awal-awal mereka juga menemui banyak masalah juga, karena awal-awal mereka terjun ke dunia itu, mereka pun juga orang pemula ya Mas Bos. Mereka pun juga mengalami banyak masalah. Sampai sekarang pun mereka juga mengalami permasalahan di YouTube. Permasalahan di YouTube ini tidak bisa dihindari ya Mas, tidak bisa dihilangkan, tetapi kita bisanya cuma meminimalisir supaya masalah yang kita hadapi di YouTube itu tidak banyak ya, sehingga tidak banyak yang menyebabkan channel kita mengalami kesulitan untuk berkembang. Kita hanya bisa meminimalisir. Untuk masalah itu semua pasti ada masalah di dunia nyata aja, semua banyak masalah, apalagi di dunia maya banyak sekali masalah yang bisa kita ketahui. Ya Mas Boris. Oke, masalah-masalah di YouTube itu yang sering kita temui ya, seorang konten kreator pemula atau YouTuber pemula ataupun motovlog pemula itu biasanya
permasalahan yang sering dihadapi itu biasanya kita konten kreator pemula, youtuber pemula biasanya terpaku pada dua hal. Apa itu dua hal tersebut? Biasanya kita terpaku di situ, yang menyebabkan kita hanya berkutat di situ saja, yaitu subscriber dan juga jam tayang atau view. Di situ kita hanya berkutat di dua itu yang menyebabkan kita sulit untuk berkembang. Karena sebenarnya kalau kita bisa terlepas dari itu, keluar dari dua hal itu, maka kita akan bisa berkembang. Ya, bagaimana caranya? Yaitu kita terus belajar dalam membuat sebuah video, dalam hal meningkatkan kreativitas kita dalam membuat sebuah video kontennya. Contoh ya, kalau tema kalian itu mengenai memancing ya, ini saya ambil contoh saja yang gampang ya, yang biasanya itu yang hobi, yang mengenai hobi ya. Yang gampang itu mengenai hobi, hal memancing ya temanya biasanya. Kalian jangan terpaku untuk mengejar subscriber dan juga view, tapi kalian harus fokus untuk membuat videonya itu sebagus mungkin, semenarik mungkin. Fokusnya di situ saja. Jadi kalian harus belajar untuk berkreativitas, untuk mengembangkan kreativitas kalian dalam membuat video konten kalian menjadi lebih menarik. Jadi penonton itu menjadi benar-benar sangat tertarik. Seperti kalau kalian itu melihat sebuah film Hollywood atau film-film action dari luar negeri, itu kalian bisa menarik kan. Kalian bisa berlama-lama di depan video, di depan YouTube yang menyajikan video action tersebut, maka sampai berjam-jam kan. Nah, seperti itu ya Mas. Nah, kalian juga harus berusaha untuk belajar bagaimana cara membuat video, cara menyajikan sebuah video bisa semenarik mungkin, yang membuat penonton itu penasaran. Yang pertama yang membuat penonton penasaran itu yang pertama thumbnail. Thumbnail kalian juga harus membuat semenarik mungkin. Kalau bisa itu thumbnailnya itu thumbnail yang bisa membuat orang itu kepo. Nah, kalau bahasa anak mudanya itu kepo. Ini apa sih kok thumbnail, kok videonya kok thumbnailnya seperti ini, nah, membuat orang itu kepo, dan tangannya penonton itu terasa gatal untuk mengklik video kalian. Seperti itu ya Mas. Ya saya memang belum bisa ya untuk membuat macam itu thumbnail yang membuat orang lain kepo, itu saya juga belum bisa sampai sekarang. Saya sudah berusaha tapi belum bisa juga. Nah, buktinya kan subscriber saya juga masih sedikit, jam tayang saya juga masih sedikit. Kemudian setelah thumbnailnya kalian bisa membuat thumbnail yang bisa membuat orang itu kepo, kemudian penyajian videonya ini memang kita butuh belajar ya untuk penyajian videonya. Kita memang perlu terus belajar dalam menyajikan videonya, dalam
mau memulai merekam harus bisa pandai-pandai kalian mencari suasana atau suasana background di video kalian itu terasa terlihat menarik. Dan kemudian lagi pembawaan ya, narasi pembawaan kalian di video tersebut ya, itu juga harus jelas. Kalau bisa itu malah ya harus jelas ya. Itu kalau bisa kalian menggunakan mikrofon yang itu ya, yang kalau bisa yang ada untuk meredam noise-nya itu ya, terus yang suaranya itu bisa bening, bisa jernih suaranya. Dan kemudian narasi atau penjelasan kalian dalam video tersebut, suara kalian dalam video tersebut juga harus benar-benar mengena mengenai tema dari channel kalian. Jangan kemana-mana. Kalau temanya mengenai masalah memancing, ya kalian kan juga harus membahasnya, temanya juga mengenai memancing juga ya Mas Bos. Jangan yang ngelambrang kemana-mana. Hanya saya punya saja. Kalau kesini, kalau enggak ya udah. Ya bentar, nanti kita lanjutkan Mas. Kita berhenti dulu di lampu merah. Tadi sampai di itu ya narasi suara kita harus jelas. Di samping narasi juga harus jelas, itu narasi yang kalian juga harus runtut. Narasi kalian juga harus runtut ya. Narasi yang kalian buat juga harus runtut ya, harus maksudnya runtutnya harus urut. Nah, dari awal pembukaan, kemudian pertengahan, kemudian akhir penutup ya Mas Bos. Ya seperti itu ya Mas Bos. Itu untuk narasi dalam suara kalian dalam membawakan isi dari video tersebut. Kemudian yang selanjutnya apa itu namanya, judul itu juga kalian juga harus bisa membuat judul semenarik mungkin, atau judul juga bisa harus membuat orang lain itu juga harus kepo ya Mas. Nah, judul itu juga harus kepo. Kemudian kata kunci yang menunjukkan mengenai video kalian. Kata kunci tahu kan Mas Bos, SEO itu loh, search engine optimization, SEO ya, juga harus jelas juga itu. SEO juga harus kalian cari SEO yang sesuai dengan judul video kalian ya Mas Bos. Kemudian setelah kata kunci terus kalian upload ya. Nah, cuma itu kalau kurang lebihnya ya seperti itu kurang lebihnya ya. Ini kalian upload,
Kalau untuk jam upload itu bebas ya, nggak ada patokan dari jam upload itu bebas seperti itu ya Mas Bro. Untuk itu nanti apa kalau saya kenapa kalian jangan fokus dulu jangan terpaku di subscriber ataupun view. Kenapa saya menyuruh kalian untuk lebih fokus kalau kalian berkreativitas di video kontennya, bukan berpatokan mengenai subscriber atau view. Itu nanti juga ada hubungannya Mas Bos. Begini ya Mas Bos, hubungannya atau kaitannya itu, kalau video kalian itu menarik, mempunyai isi, dan video kalian itu membuat orang lain atau penonton itu kepo dan betah di depan YouTube, di depan video kalian, subscriber dan view itu nanti akan berdatangan dengan sendirinya, seperti orang dalam berbisnis itu loh Mas. Orang dalam berbisnis itu kalau barang yang mereka jual itu mempunyai kualitas yang bagus, meskipun mahal, itu nanti pembeli juga akan datang dengan sendirinya. Kalau kualitasnya bagus, ya kalian kalau barangnya benar-benar kualitasnya bagus, itu nanti pembeli juga akan datang dengan sendirinya. Karena apa? Karena sebenarnya itu subscriber itu, kalau channel kita sudah monet itu, jumlah subscriber itu sebenarnya tidak menentukan besar kecilnya penghasilan kita Mas. Subscriber itu sebenarnya dan view itu, subscriber itu sebenarnya hanya dipakai sebagai syarat utama untuk penghasilan monetnya. Sebenarnya justru malah penonton alami tersebut Mas, bukan subscriber kita. Subscriber itu hanya sebagai syarat mutlak untuk pengajuan monetisasi. Justru yang paling mutlak itu malah di viewnya, jam tayangnya. Nah, jam tayang itu kan sekarang gini ya, ada subscriber yang subscribernya itu hanya sekitar 1000 atau 2000-an, tapi jam tayangnya, viewnya di satu video, view di satu videonya itu bisa mencapai 3000, 4000. Sebenarnya yang mempengaruhi penghasilan kita itu ada di penonton alaminya, yang justru mereka tidak subscriber, tidak menjadi subscriber kita. Itu malah yang mempengaruhi view kita. Sebenarnya yang mempengaruhi besar kecilnya penghasilan kita di YouTube ya, itu yang bagian kita monetisasi ya. Karena subscriber itu sebenarnya sebagai syarat ya, hanya sebagai syarat utama, salah satu syarat utama kita untuk pengajuan monetisasi channel YouTube kita ya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan kalian juga bisa melihat di YouTube. Kalian coba dulu kalian untuk riset di YouTube, itu banyak itu yang apa subscribernya 1000 atau 2000, tapi ada videonya yang ditonton sampai 5000, kita subscribernya cuma 2000. Berarti yang mempengaruhi kan itu penonton alaminya, yang justru bukan sebagai subscriber kita. Kalau yang sebagai subscriber kita ya jelas mereka akan mendapatkan notifikasi, tapi ternyata yang sangat berpengaruh
pada peningkatan penghasilan kita itu bagi yang sudah monet ya, itu ada di penonton alamnya yang justru bukan sebagai subscriber kita. Ya, subscriber itu memang penting pada saat kita mengejar untuk pengajuan monet, tapi setelah monet itu ya justru yang lebih penting itu adalah penonton alaminya, Mas Bos. Justru penonton alaminya setelah monet, ya setelah monet loh ya, setelah monet. Karena kalian kalau lihat-lihat di YouTube itu ada juga yang subscribernya itu 800.000, tapi videonya itu hanya ditonton sekitar 30.000, 40.000, padahal subscribernya 800.000 Mas. Jadi itu kemungkinan besar yang menonton hanya bagian kecil dari subscribernya, sedangkan penonton alaminya ya nggak tahu beralih kemana seperti yang itu. Tapi kan ada juga yang subscribernya hanya 1.500, 2.000, 3.000, tetapi videonya ditonton bisa mencapai 5.000, 6.000 seperti itu. Maka saya juga sudah membuktikannya, saya di video shot ya, video shot saya juga pernah membuktikannya. Maka subscriber saya di video channel saya yang satunya, yang satu itu cuma 60-an ribu, tapi ada video yang dilihat sampai jutaan, ya kan. Logikanya begitu. Tapi kan yang mempengaruhi itu peningkatan penghasilan kita, yang mempengaruhi penghasilan kita itu ada di penonton alami. Berarti apa kesimpulannya, apa Mas Bos? Kesimpulannya, jadi kita harus membuat video itu yang benar-benar bisa membuat orang lain kepo, baik itu subscriber kita ataupun penonton alami, yang jelas bisa membuat orang lain kepo. Seperti itu ya Mas Bos. Itu dari hasil riset saya di video shot loh ya. Video shot saya itu subscribernya cuma 63.000, tapi video-video saya ditonton lebih dari itu, ada yang sampai dia 3 jutaan view. Bayangkan itu, seperti itu loh Mas. Berarti kan yang mempengaruhi penonton alaminya, yang bukan sebagai subscriber kita, malah yang mempengaruhi malah itu bagi yang ya bagi yang sudah monetisasi ya. Tapi bagi yang belum monetisasi ya itu harus, itu penting subscriber itu karena mutlak sebagai syarat, salah satu syarat utama untuk pengajuan monetisasi selain view, selain jam tayang ya. Bagi yang belum monet ya kalian harus mengejar itu kan, karena itu kan syarat utama. Tapi ya kalian jangan terpatokan di dua itu, tapi yang harus kalian fokuskan di dalam pembuatan video kontennya ya Mas Bos, dalam pembuatan video kontennya. Nanti kalau video konten kalian itu bisa membuat penonton itu kepo, mempunyai rasa penasaran mengenai video kalian, nah, nanti subscriber dan juga view nanti akan datang sendiri. Seperti itu ya Mas Bos. Sharing saya di pagi ini ya, kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada kekurangan ya mohon maaf. Kalau ada kalau ada yang lebih baik
dari saya, monggo untuk berkomentar ya di kolom komentar ya. Kalau ada cara yang lebih baik, silahkan untuk komen di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share video ini ke media sosial kalian. Dan jangan lupa mengaktifkan tombol loncengnya ya Mas Bos, supaya kalian tidak ketinggalan mengenai video-video terbaru dari saya. Sampai ketemu ya Mas Bos di video berikutnya. Dadah.